Untuk hal-hal tertentu dengan online system bagus, tapi mungkin kalau tidak diimbangi dengan offline, efektivitas belajarnya itu nggak maksimum seperti offline. Benar, Karena kan benar, benar, benar. kadang di kamar, bener kan, Benar, benar, sendiri. benar. Ada anak yang nggak mau ditemenin orang tuanya, jadi dia sendiri. Nah, kita nggak tahu dia lagi dengerin tidur apa enggak, kita juga nggak tahu gitu kan. Iya, benar, benar, benar. Jadi Terbangunlah keakraban di antara mereka ya. Sampai akhirnya itu yang mereka berpisah sampai berpelukan terharu. Saya ngeliatnya juga terharu. Ikutan nangis Sampai ya, Pak? ketemu, enggak sampai nangis. Oh, nggak sampai cuman nangis, ya, oke. berbes juga gitu. Benar, 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 Sampai benar. ketemu di UI gitu kata Wah, Rania, luar amin biasa, gitu. benar, benar. Ya, yang berpelukan kayak teletabis gitu loh Iya, Kak. oke, 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 oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bertapa, ketemu lagi sama Kak Aye, lagi dan lagi. Buat Anda orang tua ataupun siswa yang ingin anaknya kuliah di kelas internasional, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi tetap saksikannya. Nah, di depan saya itu sudah ada kedua orang tua dari salah satu siswa bimbel bertapa. Sebelum kita kenalan dulu kali nggak ya? Ya. Oke, ini Bapak dan Ibu, silakan Pak. Kenalkan diri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rudi Seba dan di sebelah kanan saya adalah istri saya. Saya Helmia. Kami tinggal di Serpong BSD dan memiliki anak kedua Rania Aziza Seba yang ngikutin program di Bertapa untuk masuk kelas internasional hukum di Universitas Indonesia. Oke, ini angkatan tahun 2022 ya Pak, baru banget ya Pak ya? Iya, tahun ini 2022. Rania dari SMA mana nih Pak? Latar belakangnya sebelumnya Rania itu sekolahnya di Al-Azhar BSD. BSD. Cuman dia merasa tidak cocok di sana dengan lingkungan Sekitar, belajarnya, oke. sehingga dia waktu itu minta pindah ke Al-Azhar. Oke. Cuman sayang pada saat baru mau pindah terjadi Pandemi. Jadi dia nggak pernah ada dalam kelas. Jadi nggak ketemu Belajarnya teman-teman online terus gitu loh. Hanya dua kali. Dua kali Ke sekolah itu. Perkenalan pertama sama waktu mau mulai COVID sudah turun mau masuk, ada yang kena, besoknya langsung ditutup lagi. Bubar lagi. Gitu. Dan terakhir pas wisuda paling Pak ya? Betul. Oh iya, Pas wisuda. Nah, itu 3 kali aja berarti. Oh 3 kali. 3 kali. Oke. Dan udah pasti belajar nggak maksimal Pak ya online Pak ya? Ya itu memang walaupun ini anak milenial kan sekarang teknologi sangat canggih ya. Betul. Tapi ujung-ujungnya memang untuk hal-hal tertentu dengan online system bagus. Tapi mungkin kalau tidak diimbangi dengan offline, efektivitas belajarnya itu nggak maksimum seperti offline. Benar, Karena benar, kan benar. kadang di kamar, bener kan, sendiri. benar. Ada anak yang nggak mau ditemenin orang tuanya, jadi dia sendiri. Nah, kita nggak tahu dia lagi dengerin tidur apa enggak, kita juga nggak tahu gitu kan. Iya benar. Jadi Benar-benar. sangat berpengaruh ke konsentrasi belajar dan most likely sih menurut saya mungkin kurang efektif kalau di tingkat SMA atau SMP atau apalagi SD online ya. Iya lebih parah Jadi lagi Pak. benar-benar kurang. Tapi kalau udah mahasiswa mungkin lain karena kan mereka lebih bisa mandiri. Benar, gitu ya. benar. Seperti itu. Kalau dari SMA Al-Azhar nih Bu ya, itu memang ada bimbel masuk gak sih Bu buat persiapan PTN khusus gitu? Buat UTBK kah atau buat SIMAK UI atau yang lain? Ada sih ya bimbingan memang untuk ikut persiapan tryout gitu Oh ya. tryout aja, bukan Iya belajarnya? ada persiapannya juga. Itu dari bimbel masuk luar atau dari Enggak, guru sendiri? Jadi dari gurunya sendiri. Oh kalau guru biasanya nggak update tentang PTN. Jadi sebatas itu aja tambahannya? Iya. Oke, terus Bapak sama Ibu memutuskan untuk join ke bimbel bertapa, latar belakangnya apa nih Pak? Apakah emang wah harus masuk UI nih karena Bapak kan alumni UI atau bagaimana nih Pak? Silakan Pak. Kalau nggak salah dulu anak saya ada nanya tentang informasi tentang UI lah. Oh. Kemudian istri saya mencari di web, tiba-tiba yang muncul Qadarullah Bertapa gitu loh. Padahal mungkin gak ada hubungannya, tapi kok keluarnya bimbingan tes bertapa gitu loh. Jadi ibu yang nyari? Ibu yang nyari. Oke. Gitu loh. Jadi permintaan Rania atau ibu aja? Inisiatif. Saya nyari, jadi Rania waktu itu nanya ini apa sih mah gitu. Ini apa maksudnya? Bertapa apa? Dia atau? enggak, dia cari informasi mengenai UI. Gitu. Oh awalnya cuma mau nyari UI.
Terus saya cari, lah kok ada bimbel bertapa gitu. Terus saya Oke. hubungin adminnya. Oke. Gitu, saya tanya-tanya mengenai programnya gimana gitu Betul, kan. betul, Waktu itu betul. memang Rania lagi nyari bimbel Benar, gitu. benar, Yang benar. karena ini ya untuk pamungkasnya gitu. Karena Betul, betul. untuk yang benar-benar intensifnya setelah ujian gitu. Jadi Benar, benar, benar. kayak memang kita nyari yang super camp gitu. Oh, emang rencananya emang mau yang nginap gitu. Sebenarnya Enggak saya juga. juga enggak juga. Oh, enggak Jadi juga. Oke, saya oke. nyari yang intensif. Intensif cuman, aja. Saya ngomong waktu itu Mbak Sama Bella ya. Mbak Bella, oke. Mbak, saya maunya online aja gitu. Online aja, benar. Atau kalau misalnya datang pulang pergi bisa nggak efektif Bu katanya Iya, gitu. itu udah pasti, benar-benar. Jadi mesti offline gitu. Multi offline karena anaknya harus kita monitor gitu Emang, kan. emang. Terus kalau misalnya online itu tidak termonitor, dia tiap hari harus ngerjain PR. Ada TO. Kalau online itu tidak akan bisa efektif. Ya udah saya mulai mikir kan. Oke. Terus ngomong sama suami saya sama anak saya, terus akhirnya dia mau gitu. Awalnya sempat nolak. Sempet nolak. Ini berarti agak terpaksa Pak ya? Oh, apa gara-gara Bapak awas yang gak ikutin? Oh enggak gitu ya Pak ya? Enggak. Oh enggak, karena- oke. Saya juga karena dibilang apa tadi camp itu ya, apa istilahnya tadi? Ya di karantina Pak, di Karantina. Saya bilang wah ini bagus juga nih buat dia belajar mandiri gitu kan. Oh. Selama ini kan sama kita orang tuanya atau sama abangnya atau yang di rumah lah. Betul, Nah, ini mandiri kan bagus juga nih buat dia belajar sendiri kan gitu. Betul, Apalagi betul, mau betul. masuk mahasiswa atau kuliah kan nanti apa-apa lebih jauh berbeda dengan SMA kan. Jadi Betul, kesempatan untuk dia 1 bulan ini ngerasakan gimana dia sendiri di sini belajar benar untuk mencapai yang ingin dia inginkan gitu loh. Karena perlu ada persiapan belajar yang keras dimonitor gitu kan. Benar, Mungkin kalau sama orang tuanya udah bosan gitu kan. Dengan ada kakak-kakak di sini kan lebih termonitor, terkontrol gitu loh. Seperti itu. Siap. Gini Pak, yang Bapak lihat kan Rania itu hanya belajar di Bimbel Bertapa selama 1 bulan. Dan ternyata memang rezekinya Rania lolos kan, Fakultas Hukum yang itu salah satu favorit kan Ya, di kelas internasional. Nah yang Bapak lihat dari Bertapa itu keunggulannya apa nih versi Bapak setelah melihat, oh ya bedanya dengan Bimbel lain itu seperti ini loh. Silakan Pak. Jadi ada 2 hal yang saya perhatikan di sini merupakan added value yang bagus di Bertapa, sehingga untuk yang lain pun kalau pengen mau nyoba bisa silakan. Gitu. Yang pertama adalah dari sisi saya yang lihat selalu dari sisi kontennya dulu materinya. Karena kan SIMAK UI ini cukup sulit ya, apalagi kedua bahasa Inggris kan kayak Iya, kita ini yang benar-benar. internasional Soalnya bahasa bahasa Inggris, full. sehingga yang saya lihat dari tim Bertapa ini memiliki beberapa orang-orang yang memang sudah selektif di bidangnya masing-masing dari pelajaran yang memang akan diujikan di SIMAK tersebut, sehingga berdasarkan pengalaman-pengalaman SIMAK sebelumnya yang sejak pandemi dilakukan online dan sebelumnya yang offline. Betul. Ini tim ini udah melakukan suatu research studi apa sih yang paling sering dikeluar pada SIMAK UI tersebut untuk masing-masing subjek, entah itu program IPS maupun IPA. Benar. Sehingga udah memiliki prediksi kira-kira nih yang paling sering dari tahun ke tahun ini secara statistik gitu kan. Jadi pada saat memberi pelajaran materi pun karena tidak mungkin dalam waktu 1 bulan memberikan pelajaran 3 tahun yang mereka pelajari dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gak mungkin Pak. Nggak mungkin gitu loh. Jadi mereka memprediksi ini loh yang misalkan top 5, top 7-nya atau top 10 sehingga mereka fokus ke situ gitu kan. Dengan harapan beban si anak dalam 1 bulan ini tidak berat, jadi fokus ke situ. Demikian juga untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Kalaupun dia memang merasa berat di 1 bidang dari top 7 atau top 10, ya udah kamu fokus di 5 bidang ini dulu, 5 sub bab ini gitu loh. Betul. Supaya di sini kamu nguasai, tapi kamu harus menguasai subjek-subjek yang lain. Jadi memang nggak mungkin semuanya rendah. Jadi dilihat sesuai dengan talenta kekuatan si anak, kemampuan anak di mana. Di sini kamu udah strong ya. Kamu usahakan nilai di sini kamu tinggi, yang di sini kamu kita semaksimum kita bisa gitu loh. Jadi memang betul-betul karakter si anak, kekuatannya di mana dari tim Bertapa itu melihat. Ngerti. Sehingga kan entah ada tryout, entah ada PR, tugas-tugas yang diberikan kan kelihatan tuh dari feedback si anak, oh ini anak kuat di sini, sehingga dari kakak-kakak yang mengajar di sini tuh udah tahu
dan anak ini kuatnya di mana. Nah, Benar, disitulah benar, yang menjadi strategi berikutnya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi yang kedua menurut saya juga diajarkan juga strategi dalam menjawab soal-soal ini. Oke. Ya, karena waktu yang terbatas, ya kemudian soalnya cukup banyak sehingga si anak ini dipastikan untuk menjawab soal dan waktu secara efisien. Betul. Jangan sampai nembak-nembak gitu kan Nggak misalkan. boleh, Nah karena itu berlaku minus, Pak. ini Ada berlaku minusnya, minus dulu kan. benar. Jadi mereka betul-betul disiapkan sehingga yang optimum yang dia ambil dari satu subjek itu yang dia benar-benar pilih untuk menjawab. Kalau nggak tahu ya jangan dijawab karena kan nanti negatif nilainya Iya, kan. iya. Kalau negatif makin banyak malah nggak lolos gitu. Iya, betul. Jadi dua hal itu yang menurut saya yang baik dari sisi strategi pekerjaannya memang sudah umum seperti itu, tapi dari materi konten yang disiapkan oleh Bertapa ini yang bagus. Jadi udah tahu nih perkiraannya ini loh top 5 atau top 7 atau top 10-nya ini yang difokuskan gitu. Karena kalau dari kelas 1, 2 sampai kelas 3 ini mungkin bisa ada 40 bab. Enggak mungkin. Saya udah bilang sama istri saya kayaknya enggak mungkin saya bilang kalau enggak melakukan riset dulu studi apa yang keluar 5 tahun 10 tahun terakhir sehingga dipetakan oleh tim-timnya Bertapa. Dan ternyata memang seperti itu metodenya seperti itu gitu. Jadi Dan sama percis. jadi memang sangat bantu sekali buat anak-anak kita bisa fokus gitu. Intinya kita fokus kepada priority yang mana akan kita kerjakan dan nanti itu yang akan menjadi prediksi yang tepat pada saat ujiannya langsung gitu. Baik. Itu. Oke, kalau untuk ibu nih, ibu kan yang nemenin Rania nih. Rania kan pas awal-awal sempat ditemenin ibu ya, benar ibu ya? Iya. Terus betul. gimana Bu? Kaget nggak Bu? Kan di Bertapa masuknya pagi, kemudian tugasnya banyak, pasti komplain dong Bu? Dia komplain sih enggak ya, cuman saya terharu juga lihat Apa tuh Bu? perkembangannya dia gitu kan oke. dari biasanya di rumah kan, jadi dari ujian sekolah terus mau bimbel ini kan ada gap bulan atau Bulan. Iya, yang beberapa jadi dia bener-bener santai di Banget rumah tuh, tidur banget. aja Tidur aja gitu udah. kan. Jadi Nggak bukan ngapain tuh, Pak? bukan belajar, tidur, dengerin musik. Jadi Udah kan gitu-gitu kita aja yang tuh, orang Pak. tua kan, aduh ini gimana nih udah mau ujian belum ada persiapan sama nonton sekali. Netflix terus begitu. Nonton Netflix terus. Aduh, apa Begitu. Netflix yang paling utama kan kita udah Iya. pusing udah. Terus. Begitu masuk ternyata kan udah langsung tuh digas kan Emang. sama Kak Ahmad kan. Iya, betul, kan betul. saya ya awal-awal memang saya nemenin nginep ya. Iya benar biar Takut tahu. dia nggak benar. Iya benar terus. Jadi yang belajar sampai malam pun masih ada TO gitu. Jadi Memang. dia alhamdulillah dia ngikutin dengan inilah apa yang memang harus dia kerjakan dia lakukan ya. Saya terharu juga ngelihatnya lihat Perjuangannya Bu ya. perjuangannya gitu kan, dia bisa komit seperti itu. Oke. Terus awalnya juga pertemanannya aduh gimana ya, dia juga sempat worry Kak, karena teman-temannya kan ada yang udah mulai dari bulan Desember lah, dari bulan apa gitu kan, dia Betul. aduh gimana nih yang mulai baru nih, masa saya aja sih katanya gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah dengan suasana yang benar-benar kekeluargaan di Bertapa, dengan dari guru-guru, dari mentor, dari tim Bertapa semua, jadi terbangunlah keakraban di antara mereka ya, sampai akhirnya itu yang mereka berpisah sampai berpelukan, terharu. Saya ngeliatnya juga terharu. Ikutan nangis Sampai ya? ketemu, enggak sampai nangis, Oh, nggak cuman sampai ya nangis, oke. berbes juga gitu. Benar. Sampai ketemu di UI gitu kata Wah, Rania, luar biasa, amin gitu. benar. Ya yang berpelukan kayak Teletubbies gitu loh Kak. Oke. Iya, jadi ya dari yang Kak Ahmad komentarin, Rania kok cuek ya Bu, temennya ini WA kok dia nggak, ya emang Benar. dia anaknya Bener-bener WA cuek kita banget aja ya. nggak Kita orang tua tuh dibalas. nggak dibales, nggak dibaca. Ya udahlah sekarang udah tau gitu, jadi nggak perlu marah lagi. Ya Dulu udah, sih Pak. awal marah gitu kan. Awalnya marah. Tapi setelah ini sekarang ya udah. Mau gimana Pak ya? Ya udah. dari yang seperti itu ternyata terus terbangunlah Benar. pertemanan yang memang akrab, sampai waktu di rumah saya nanya gitu, ada yang nggak kangen Dev? Iya katanya. Oke. Kangen teman-teman? Iya Kak, itu saya nggak pernahnya lo nanya kangen. Benar. Itu dia jawab iya. Cuman dia doang Nggak tuh. pernah. Biasanya enggak tuh Pak ya. Oke, jadi selain akademik dapat juga kekeluargaan ya Bu ya. Nah, bersosialisasi dengan lingkungan orang baru ini kan
jadi penting juga kan. Dia Benar, dapat seorang benar, bal pertama benar. kan mungkin pasti kaku banget kan. Pasti Pak. Iya kan? Pasti. Karena nanti di dunia mahasiswa dia akan ketemu seperti itu gitu loh. Benar, Jadi ini juga pintu untuk latihan sebelum benar-benar masuk ke dunia perguruan tinggi seperti itu. Jadi nilai tambah lagi berarti ini kan selain. Betul. Yang Karena di camp ini kan yang dia dilepas sendiri, harus sosialisasinya baru kan kaget tuh. Betul. Paling nggak di tempat sebulan 2 bulan tuh luar biasa gitu loh, dapat buat mereka gitu. Tapi uniknya gini loh Pak, mereka itu kayak saling mengisi Pak. Kayak misalkan ketika istirahat kan bakal ada kelas lagi tuh. Rania nggak muncul nih. Mereka inisiatif. Panggil Rania yuk, WA nggak dibalas, disamperin di kamarnya, oke. Diketokin gitu. Jadi Ternyata lagi padahal tidur. aku nggak suruh, padahal tetap lagi tidur. Ternyata KO gagal ya udah balik lagi. Tapi kadang-kadang berhasil Pak. Jadi ya luar biasa kayak gitu. Jadi mereka jadi inget-inget Tapi gitu. bagus, itu kan muncul Iya sendiri kan. benar. Padahal nggak disuruh gitu. Luar biasa. Dan yang Rania inginkan itu terkabul Pak. Jadi semua anak sosum di Bertapa itu di UI semua Pak. Jadi bakal ketemu. Iya. Mereka pas daftar ulang nanti bakal ketemu juga pakai jaket kuning juga sama-sama. Betul. Nah ini pertanyaan terakhir nih buat Bapak sama Ibu nih. Setiap Bapak Ibu pasti versi masing-masing nih. Apakah bimbel Bertapa itu recommended Pak buat anak-anak yang mau kuliah di PTN khususnya kelas internasional Pak? Highly recommended. Highly. Saya pikir ini tadi beberapa edut value sudah sampaikan, dan itu sebenarnya menjadi daya tarik buat orang tua yang memiliki anak-anak yang ingin masuk ke dalam perguruan tinggi yang top di Indonesia, bisa menitipkan anaknya di Bertapa, karena program edit value yang saya sampaikan tadi banyak sekali keuntungan buat si anak, orang tua, sehingga si anak benar fokus dalam yang ingin dicapainya di Bertapa ini gitu. Cuman kalau bisa 2-3 bulan malah lebih bagus lagi gitu loh. Iya benar. Lebih sakti lagi Pak ya? Iya, Oke. jadi lebih sakti lagi mereka gitu. Kalau dari Ibu mau sampaikan lagi sebelum diakhiri? Sama sih sama Bapak. Jadi memang waktu itu si Mbak Bella sih udah bilang ya, Kak Ahmad juga bilang, Bu sebulan itu berat gitu kan. Harusnya dari sebelumnya itu gitu. Dari sebelumnya dia udah dari start inilah selesai ujian sekolah kan udah mulai nganggur tuh. Harusnya itu sudah mulai Benar. Tapi ya alhamdulillah dengan sebulan aja ternyata dengan berdarah-darah ya bisa juga. Oke. Terus saya yang terharu juga ya Rania kan cuek ya kan. Emang cuek banget. Tahu kan anak Makanya benar. itu yang waktu dia wisuda terus kan sempet dia belajar bersama di kamar temennya ngerjain PR gitu. Jadi ya saya seneng gitu dia bisa mingle sama teman-temannya gitu loh Kak. Betul. Oke. Baik. Oke, itu mungkin itu aja sih Bu yang Ahmad bisa tanyakan ke Bapak Ibu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk orang tua atau siswa yang ingin anaknya kuliah di UI, KKI. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan waktunya datang ke studio Bertapa. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. KAY akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kak Ahmad dan tim. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam Pak. Ya.